Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Edi Devan Yuda, MPM 254151003, kelas Kehutanan A. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan jurnal tentang perbandingan laju sedimentasi dan karakteristik sedimen di Muara Sokah, Bangkalan, dan Porong Sidoarjo dengan penulis Ista Rosia Dewi dan Zainul Hidayah. Pertama ada pendahuluan. Muara Sokah terletak di Kabupaten Bangkalan yang merupakan daerah ujung barat dari Pulau Madura dan bagian dari selatan Madura. Pengukuran laju sedimentasi dapat menggunakan alat sedimen, yaitu sedimen trap, untuk mengukur jumlah atau volume sedimen terakumulasi. Pengendapan material sedimen pada daerah muara sungai terjadi karena tenaga pengangkut sedimen sudah tidak sanggup untuk membawanya. Kecepatan arus akan cenderung melemah ketika mencapai daerah muara sungai, sehingga sedimen yang terangkut akan mengendap pada daerah tersebut atau di sekitar muara. Sedimen yang terjadi pada daerah muara dapat menyebabkan berkurangnya kecepatan aliran sungai yang melintas dan mengakibatkan banjir di sekitar muara. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan untuk mampu dijadikan salah satu alternatif untuk mengetahui volume pengendapan atau laju sedimentasi setiap harinya pada muara secara porong. Di jurnal ini terdapat metode di mana penelitian laju sedimentasi dilakukan dengan cara yaitu pengambilan sampel di lapangan berupa sedimen dan analisa di laboratorium yang dilakukan pada tanggal 21 November sampai dengan 22 Desember 2018 di Muara Sokah, Bangkalan yang terletak di Desa Keramat Sokah, Bangkalan, dan Muara Porong, Sidoarjo. Nomor 1, ini adalah peta lokasi pengamatan Muara Sokah. Gambar 2 adalah peta lokasi pengamatan Muara Porong. Pengambilan sampel sedimen menggunakan alat yaitu sedimen trap. Alat ini digunakan untuk menangkap sedimen melayang yang terbawa oleh arus, gelombang, dan aliran sungai menuju daerah muara. Dan alat ini memiliki volume tabung yang berfungsi untuk mengetahui berat atau volume akumulasi sedimen yang masuk pada periode waktu. Selanjutnya ada metode analisis sampel sedimen, di mana analisa sampel yang dilakukan adalah melihat dan memegang sedimen untuk mengetahui tekstur dari sedimen. Kemudian terdapat analisa selanjutnya yaitu analisa ukuran butir untuk mengetahui jenis butir sedimen. Analisa ukuran butir sedimen dilakukan analisa pemipetan dengan metode Buchanan. Sampel sedimen yang menggumpal akan dianalisa menggunakan analisa basah atau pemipetan. Selain itu, menghitung dari berat sampel untuk memperhitung kecepatan laju sedimentasi dengan cara mengoven dan menimbang sampel dengan neraca analitik dan melakukan perhitungan. Selanjutnya ada analisa parameter hidroseanografi, di mana parameter hidroseanografi berupa data arus laut. Pasang surut dalam penelitian ini tidak dilakukan dengan pengukuran langsung di lapangan dan menggunakan data pasang surut yang diperoleh melalui web, PIG-TID, dan data arus berasal dari peta RZWP3K Jawa Timur tahun 2017. Selanjutnya ada perhitungan laju sedimentasi, di mana perhitungan ini dapat laju sedimentasi sama dengan A dikurang B per luas per minggu dalam kurung gram per luas paralon per minggu. Dengan keterangan A adalah berat kertas ditambah sampel sedimen dengan satuan gram, dan B adalah berat kertas dengan satuan gram, dan P 3,14 dengan R adalah jari-jari lingkaran sedimen trap. Selanjutnya hasil dan pembahasan, di mana laju sedimentasi merupakan banyaknya atau volume sedimen yang terangkut per satuan luas per satuan waktu. Selanjutnya ada kecepatan sedimen untuk mengendap dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kecepatan arus, debit sungai, pasang surut, maupun faktor hidroseanografi yang lainnya. Selanjutnya ada alat pengukur laju sedimentasi dan tempat stasiunnya, di mana pengukuran laju sedimentasi dilakukan dengan menggunakan sedimen trap dan dilakukan atau dipasang di 2 stasiun dengan 5 titik lokasi. Selanjutnya adalah tabel 1, laju sedimentasi Muara Sokah, meter per kubik per hari. Pada hasil laju sedimentasi terbesar berada pada pengambilan keempat dengan nilai sebesar 2,18 kg per persegi per hari atau 1,24 meter per kubik per hari dengan debit rata-rata 82,33 meter kubik per detik. Sedangkan nilai terkecil dari laju sedimentasi adalah pada pengambilan ketiga
dengan nilai 1,24 kg meter persegi per hari atau 0,71 meter kubik per hari dengan debit rata-rata 44,77 meter kubik per detik. Nilai rata-rata laju sedimentasi dalam 15 hari pada stasiun 1 atau Sokah mempunyai nilai 1,02 meter kubik per hari. Selanjutnya ada tabel 2, yaitu laju sedimentasi muara porong meter per kubik per hari, di mana didapatkan hasil laju sedimentasi terbesar berada pada pengambilan kedua dengan nilai sebesar 3,91 kg per meter persegi per hari atau 2,23 meter kubik per hari dengan debit rata-rata 144,32 meter kubik per detik. Sedangkan nilai terkecil dari laju sedimentasi adalah pada pengambilan ke-1 dengan nilai 2,47 kg per meter persegi per hari atau 1,41 meter kubik per hari dengan debit rata-rata yaitu 114,58 meter kubik per detik. Sebenarnya ada debit suspensi akan dipengaruhi besar kecilnya nilai laju sedimentasi yang terdapat di muara sungai. Karena debit tersebut membawa sedimen tersuspensi yang akan terendap di dasar perairan saat kecepatan aliran sungai menuju laut tidak mampu lagi membawa material sedimen sehingga akan menyebabkan pendangkalan pada daerah muara. Ini adalah peta laju sedimentasi muara Sokah. Ini gambar ketiga, peta laju sedimentasi muara Sokah dengan arus pasang. Dan ini gambar keempat, peta laju sedimentasi muara Sokah dengan arus surut. Di mana di titik 1 merupakan daerah yang dipengaruhi oleh aliran sungai yang cukup deras. Daerah ini berada di tengah mulut sungai dan merupakan tempat bertemunya aliran air dari sungai dan air laut. Sehingga terjadi pergerakan aliran yang cukup kencang pada daerah ini. Sehingga material-material sedimen tersuspensi akan menyebar dan mengendap pada daerah sekitar titik karena terbawa oleh aliran yang cukup kuat. Di Muara Porong, sedimentasi adalah rata-rata nilai dari setiap titik lokasi selama 15 hari dari stasiun 2, yaitu Muara Porong. Warna merah adalah titik lokasi dengan nilai laju sedimentasi terbesar dan warna kuning dengan nilai terendah pada kondisi pasang arus berasal dari arah tenggara dan selatan menuju utara. Ini adalah gambar 5, peta laju sedimentasi Muara Porong dengan arus pasang. Ini gambar ke-6 adalah laju sedimentasi Muara Porong dengan arus surut. Suplai material sedimen yang mengendap pada Muara Porong dialirkan oleh Sungai Porong dan beberapa anak sungai yang bermuara di Muara Porong dan juga dari laut. Titik 4 terletak dekat dengan ekosistem mangrove dan dipengaruhi oleh muara sungai lain. Sehingga jumlah sedimen yang mengendap pada titik 4 memiliki nilai yang besar. Tingkat laju sedimentasi yang tinggi pada titik ini juga dipengaruhi oleh arus pasang surut. Titik 1, pengendapan yang terjadi relatif lebih kecil dibandingkan dengan titik-titik yang lain. Lokasi titik 1 terletak di perpecahan muara karena adanya pulau Lucy yang berada di tengah muara. Selanjutnya dari uji statistik atau independent test hasil laju sedimentasi. Uji independent sample test test menunjukkan bahwa nilai laju sedimentasi Muara Sokah dan Porong berbeda secara nyata berdasarkan nilai SIG 2 telat 0,000. Jenis sedimen. Jenis sedimen pada kedua lokasi tersebut di semua titiknya termasuk dalam jenis slit. Rata-rata jenis sedimen pada kedua stasiun memiliki nilai slit di atas 93,83% sampai dengan 99,84%. Jenis sedimen ini banyak ditemukan di daerah muara karena dipengaruhi oleh arus yang tinggi. Faktor hidrosianografi yang mempengaruhi terjadinya sedimentasi ada pasang surut, debit sungai, dan arus. Pada saat kondisi pasang, angkutan sedimen laut akan terbawa menuju daerah muara. Sebaliknya, saat kondisi surut, angkutan sedimen sungai akan terangkut menuju daerah muara. Ini adalah gambar 7, yaitu grafik pasang surut perairan Porong yang pertama. Yang kedua, gambar 8, grafik pasang surut perairan Sokah. Arus laut. Arus laut adalah salah satu parameter hidrosianografi yang mempunyai peran penting dalam mengontrol terjadinya transport sedimen di suatu perairan. Inilah gambar 9, peta persebaran arus kondisi pasang di perairan Porong.
Selanjutnya gambar 10, peta persebaran arus kondisi surut di perairan Porong. Saat kondisi surut, kecepatan arus tertinggi berada di lautan daerah laut lepas dan tidak terhalang oleh ekosistem apapun, sehingga arus laut yang tersampai di daerah tersebut tinggi karena tidak ada hambatan. Dan ada gambar ke-11, dari peta sebaran arus kondisi pasang di perairan Soka. Gambar 12 adalah peta sebaran arus kondisi surut di perairan Soka. Sini ada kesimpulan. Hasil pengelolaan data laju sedimentasi dan analisis sampel sedimen di muara Sungai Soka dan Porong dapat disimpulkan bahwa nilai laju sedimentasi di Porong memiliki nilai lebih besar, yaitu 1,98 meter kubik per hari, jika dibandingkan dengan muara Soka sebesar 1,02 meter kubik per hari. Laju sedimentasi tersebar di muara Soka di titik ketiga sebesar 1,28512 meter kubik per hari dan nilai terendah di titik ke-1 sebesar 0,9326 meter kubik per hari. Laju sedimentasi terbesar di muara Porong di titik keempat dengan nilai 2,62080 meter kubik per hari dan nilai terendah pada titik ke-1 sebesar 1,24543 meter kubik per hari. Daftar pustaka yaitu Rosia Dewi dan hadiah Z 2020 perbandingan laju sedimentasi dan karakteristik sedimen di Muara Soka, Bangkalan, Porong, Sidoarjo, Juvenil, Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan. Sekian presentasi dari saya. Apabila dalam presentasi ini banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.